Sosok ini pernah berbuat buruk pada semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana bisa? Simak di sini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbicara dengan hewan adalah salah satu mukjizatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang sekaligus raja, yang bukan hanya memerintah manusia tapi juga bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan memerintahkan jin untuk membantunya dalam membangun kerajaannya. Namun begitu, ada sesosok jin yang berani untuk berbuat buruk pada semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Diawali saat Nabi Sulaiman alaihissalam akan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara besi beradu. Sulaiman merasa dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian ada seseorang yang memberitahu Nabi bahwa ada jin yang mampu melakukannya. Jin tersebut bernama Sakhir. Sakhir merupakan sosok jin jahat yang tinggal di laut. Kemudian Sulaiman mencarinya di laut. Benar saja, di tepi laut terdapat sebuah mata air yang selalu didatangi oleh jin Sakhir. Mata air itu sebagai tempat jin Sakhir minum seminggu sekali. Sulaiman kemudian mengeringkan mata air tersebut dan menggantinya dengan kamir. Pengaruh kamir menguasai akal jin Sakhir. Saat jin Sakhir lengah, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan cincinnya dan ditempelkannya cincin tersebut di antara tulang belikat jin Sakhir hingga Sakhir lumpuh dan tunduk. Jin Sakhir kemudian dibawa di hadapan Sulaiman. Sulaiman kemudian menceritakan tentang rencana pembangunan Baitul Maqdis yang tidak boleh terdengar suara besi beradu kepada Sakhir. Jin Sakhir kemudian mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di dalam kotak kaca tertutup. Ketika induk hudhud datang, dia hanya bisa berputaran di sekitaran kaca. Tak lama induk hudhud itu pergi dan datang kembali dengan sebuah intan. Lalu intan dikeratkan pada kaca dan pecahlah kacanya hingga dia bisa mengerami telurnya. Setelah itu Sulaiman mengambil intan dan menggunakannya untuk memotong batu-batuan dan benar tanpa mendatangkan suara. Awalnya jin Sakhir takluk dan tunduk kepada perintah Sulaiman. Namun bagaimana bisa Sulaiman kecolongan oleh jin? Ternyata peluang jin bisa menggauli semua istri Sulaiman adalah karena jin berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu dari sekian istri Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat seorang istri yang paling dicintai dan dipercaya oleh Nabi, yaitu Jaradah. Apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu seperti berjinabat ataupun membuang hajat, Sulaiman melepas cincinnya dan menitipkannya pada Jaradah. Suatu ketika saat Nabi hendak membuang air, beliau menitipkan cincinnya pada Jaradah. Tak lama kemudian datang jin yang menyerupai Sulaiman, kemudian mengambil cincin yang ada pada Jaradah. Sejak saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi seperti layang-layang tanpa tujuan. Kesaktian yang dimilikinya pun ikut hilang. Jin Sakhir yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam pun datang ke istana dan duduk di singgasananya. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan di dalam Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Quran Surat Syad ayat 34. Jin Sakhir yang merampas dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan menggauli semua istri Nabi selama 40 hari. Ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin Sakhir menguasai roda pemerintahan dan memutuskan roda peradilan di antara mereka.
Tetapi rakyat menolak dan memprotes semua putusan yang diberikan Nabi Sulaiman palsu. Namun kekuasaan jin sahir tidak berlangsung lama. Ada rakyat Sulaiman yang memiliki kekuatan layaknya Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Sulaiman palsu, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami jinabat di suatu malam yang dingin?" ucap orang itu. Kemudian dia meninggalkan mandi jinabat dengan sengaja hingga matahari terbit. "Apakah menurut pendapatmu dia berdosa?" sambung orang tersebut. Nabi Sulaiman palsu menjawab, "Tidak." Hal ini menambah kecurigaan dia. Ketika jin sahir menguasai kerajaan selama 40 hari, Nabi Sulaiman alaihissalam secara tidak sengaja menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Semua jin dan burung yang bertemu bersujud kepadanya, hingga sampailah Sulaiman ke kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar jin sahir ditangkap. Sulaiman memasukkan jin sahir ke dalam peti besi yang dikunci rapat-rapat dengan cap dari cincinnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar peti itu dilempar ke dalam laut. Dikisahkan pula bahwa telah ditundukkan angin yang sebelumnya tidak ditundukkan terhadapnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran. "Dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Quran Surat Syad ayat 35. Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal bisa menundukkan jin ternyata tidak lepas dari cobaan yang datangnya dari jin pula. Sungguh tidak ada yang bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab.